Halo Sobat Paralel semua. Di video sebelumnya saya menjabarkan sedikit mengenai konsep reinkarnasi. Sebagai konspirator, saya juga memiliki sebuah konspirasi yang terlahir dari konsep reinkarnasi yang diolah dan menghasilkan sebuah teori konspirasi baru dari hasil buah pemikiranku sendiri. Teori konspirasi ini murni dari hasil pemikiran liar saya, kemudian mendapatkan informasi dari Google, internet, dan segala bentuk informasi yang ada di alam semesta. Konsep yang akan aku terangkan di video kali ini itu masih berhubungan dengan konsep reinkarnasi. Teori konspirasi ini saya sebut sebagai dimensional looping. Video kemarin yang menjelaskan konsep reinkarnasi merupakan sebuah video pembuka dari pembahasan dimensional looping. Jadi kalau Sobat Paralel belum menontonnya, silahkan tonton terlebih dahulu, linknya ada di pojok kanan atas atau di deskripsi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menekankan terlebih dahulu semua yang saya bicarakan setelah ini hanyalah sebuah pemikiran liar saya. Dan belum tentu kebenarannya karena belum ada penelitian lebih lanjut, jadi mohon diterima informasinya secara bijak. Baiklah, sedikit mengingat konsep reinkarnasi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dimensional looping ya. Konsep reinkarnasi merupakan sebuah konsep atau ajaran yang dianut oleh salah satu agama besar, yaitu Hindu-Buddha, di mana garis besarnya setiap jiwa manusia yang meninggal dan jiwanya masih kotor atau masih memiliki dosa, maka akan dilahirkan kembali ke bentuk apapun untuk menebus dosa atau kesalahannya hingga jiwa itu benar-benar bersih dan layak masuk ke nirwana. Nirwana sendiri, seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya, merupakan tempat peristirahatan terakhir yang begitu indah dan nyaman. Orang awam biasanya menyebut sebagai surga. Di dalam konsep reinkarnasi ini, fokusnya adalah kepada jiwa manusia yang meninggal dan dilahirkan kembali. Sedangkan dimensional looping secara garis besarnya itu lebih ke detailnya atau lebih kompleksnya. Dimensional looping saya ambil dari kata dimensional dan looping yang dapat diartikan sebagai pengulangan dimensi. Dimensi sendiri merupakan sebuah ukuran, entah itu panjang, lebar, tinggi, volume, waktu, atau apapun yang dapat diukur, walaupun ukuran ini nantinya berakhir kepada yang tak terhingga. Jadi, dimensional looping adalah pengulangan setiap detail kejadian yang dapat diukur di alam semesta tanpa henti dan tak terhingga. Teori konspirasi yang saya cetuskan ini ingin mengatakan bahwa semua kejadian yang ada di seluruh alam semesta ini hanyalah pengulangan dari peristiwa atau kejadian di masa lalu. Hanya saja berbeda latar belakang dan jarak antar waktunya. Teori konspirasi dimensional looping terlahir ketika saya masih duduk di sekolah menengah kejuruan ya, karena semua konsep atau semua teori konspirasi yang lahir dari pemikiran saya pribadi itu terfikirkan ketika saya masih duduk di sekolah menengah kejuruan. Nah, dimensional looping sendiri ini terlahir saat itu sedang belajar mengenai konsep ajaran reinkarnasi. Kemudian pikiran saya menjadi liar dan terciptalah teori konspirasi dimensional looping dengan berdasarkan konsep reinkarnasi. Pemikiran saya dahulu seperti ini. Jika reinkarnasi itu benar, serta orientasinya hanya kepada jiwa atau manusia, maka ada konsep lain yang lebih kompleks, yang orientasinya lebih dari sekedar jiwa manusia saja. Teori dimensional looping, atau mungkin saya singkat saja menjadi teori DL ya, merupakan sebuah konsep yang berhubungan dengan alam bawah sadar. Lantas apa hubungannya dengan alam bawah sadar? Teori DL merupakan pengulangan kejadian. Reinkarnasi merupakan terlahirnya kembali manusia yang telah meninggal.
Alam bawah sadar merupakan memori masa kecil yang masih berpengaruh hingga dewasa. Menurut saya, alam bawah sadar bekerja dari kumpulan-kumpulan informasi atau pengetahuan di masa kecil. Sedangkan ketika kita bayi, kita itu tidak sadar dan tidak bisa mendapatkan sebuah pengetahuan baru. Jadi pengetahuan di masa kecil ini adalah sisa-sisa dari ingatan di mana jiwa sebelum berinkarnasi. Kejadian atau pengetahuan saat masih kecil atau dalam tanda petik alam bawah sadar tadi merupakan sisa memori dari kehidupan sebelumnya yang kemudian mematik untuk menyusun gerakan atau tanggapan secara refleks dalam kehidupan sekarang yang didasari oleh memori masa lalu atau alam bawah sadar. Dan gerakan atau aktivitas ini yang saya maksud sebagai dimensional looping. Namun ini hanya sebatas contoh penerapan secara kecil. Lantas, apakah ada contoh skala besarnya? Pertanyaan ini mungkin tidak akan saya jawab sekarang. Silakan dengan dasar-dasar yang aku jelaskan tadi, kalian bisa cari sendiri, mengeksplor sendiri penerapan dimensional looping dalam skala besar di internet. Terlepas dari benar atau tidaknya teori ini, hanya Tuhan yang tahu. Semua ini hanyalah hasil buah pemikiran saya ketika masih duduk di sekolah menengah kejuruan. Ingat, kebenaran hanya milik Tuhan dan kesalahan sepenuhnya milik saya pribadi. Jadi saya mohon maaf jika video ini atau pemikiran saya tidak berkenan di pemikiran sobat semua. Akhir kata, bijaklah dalam menyikapi informasi yang kalian terima. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.